lembaga KPK agar segera mengusut tuntas kasus-kasus biadab ini. Biadab inilah yang menyebabkan Indonesia 10 tahun ini kolap, dan dampaknya ini 200 tahun ke depan. Fakta dari apa yang dia lakukan hari ini, daerah Banten sudah dijadikan tukar guling oleh Jokowi biadab ini dengan IKN, dan kemudian mereka merampas tanah, memagari laut, dan menguruki sungai-sungai. Penyebabnya adalah Jokowi yang memberikan label BSN kepada proyek Bek 2. Maka dari itu rakyat Indonesia harus bergerak bersama-sama untuk mendesak Presiden Prabowo agar jangan takut-takut untuk mengadili manusia biadab ini. Yap, luar biasa dan patut kita apresiasi apa yang menjadi aksi-aksi dari rakyat Indonesia yang memang sudah muak terhadap kelakuan Pak Mulyono. Sekasar apapun yang dikeluarkan oleh rakyat pada saat melakukan aksi, itu cukup mewakili kita apa yang menjadi kekesalan kita terhadap Pak Mul dan juga keluarganya. Bukan cuma anaknya, tetapi sampai ke menantunya yang sangat arogan saat ini menjabat sebagai gubernur Sumut yang seenak jidat menerapkan aturan-aturan yang tidak masuk di akal. Dan ini semua yang membuat rakyat marah, sampai-sampai Mulyono dibuatkan kloningan diseret ke jalan, dan semua itu menggambarkan bahwa apa yang dilakukan oleh rakyat ini terhadap kloningan Mulyono adalah harapan rakyat yang lainnya, kecuali Termul ya, karena Termul tidak pernah berpikir bagaimana agar bangsa ini bisa lebih baik ke depannya, tetapi yang mereka pikirkan hanyalah persoalan isi perutnya. Kalau mereka sudah dikasih bansos ya tentunya sudah bisa menyembah Pak Mul dan juga keluarga-keluarganya, termasuk anaknya si Wapres yang saat ini menjabat tetapi tidak mempunyai fungsi sama sekali karena hanya pelangak-pelongot dan belusukan kemana-mana, buang-buang anggaran. Saya kira hanya menjadi beban bagi negara dan rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, baiknya langsung saja kita ke video selanjutnya, bagaimana komentar netizen, dan ada juga Bang Peci Merah yang memberikan nasihat untuk Pak Mulyono. Ratusan massa geruduk KPK, desak adili Jokowi. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, ini seperti mimpi di siang bolong. Ini sesuatu yang tidak mungkin dan sangat mustahil terjadi. Mengadili mantan presiden. Ini negara Konoha loh, bukan negara maju. Memang negara ini sih judulnya negara demokrasi, tapi bukan demokrasi yang sesungguhnya karena sudah menjadi demokrasi, ya kan? Makanya jangan berharaplah kalau mantan pejabat, apalagi mantan presiden, bisa diadili, bisa dihukum atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya seperti korupsi. Ingat gak mantan presiden Soeharto? Ya kan? Tidak pernah itu bisa diadili, dihadirkan dalam persidangan sampai beliau meninggal dunia. Jadi jangan berharaplah, karena memang di negara kita ini hukum itu masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ini realita, dan inilah tugas berat yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo selaku presiden kita. Kalau memang ada niat sih sebenarnya bisa saja hukum itu merata bagi seluruh warga. Artinya hukum itu juga harus tajam ke atas. Tapi ini kan masalah niat. Padahal rakyat semua mendukung Pak Prabowo jika hukum itu ditegakkan. Jangan pandang bulu, jangan tebang pilih terhadap hukum. Itu yang sebenarnya yang rakyat harapkan. Jadi kita berdoa dan berharapnya hanya kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengetuk hati Pak Prabowo untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Atau apakah hukum karma saja yang kita tunggu terjadi, atau hukum tabur tuai? Ya, who knows. Tapi tetaplah di negara ini hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Inilah kalau
Demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Jokowi diberi nasihat agar nggak cepet mati. Kalau dia ingin hidup damai dan tenang, peci merah sang Pancasila selalu benar. Salam Pancasila. Wi, Jokowi, sudahlah Wi. Jangan terlalu ambisi. Kendalikan diri. Harta tidak dibawa mati. Sejarah yang ditinggalkanlah yang membuat derajatmu tinggi. Ya. Ini aku sarankan kepadamu ya Wi, karena kamu mantan presiden. Jadi aku cuma bisa menyarankan. Sudahi saja semuanya Wi. Mulailah berkata jujur. Mulailah berbuat untuk kemaslahatan umat manusia Indonesia. Ya. Akui saja kalau ijazahmu palsu. Lalu biarkan saja orang-orang yang mempersoalkan ijazahmu kalau ijazahmu asli. Ya, mengalir aja Wi, nerimo aja. Kan kamu orang Jawa. Nerimo. Nah, menerima gitu. Apalagi kamu sudah tua Wi. Lalu kemudian suruh mundur aja itu anakmu Gibran Wi. Karena apa? Selama ini kamu akan dikejar masalah terus. Ya, karena orang-orang elit-elit selalu mengincar kamu karena kamu memaksakan diri untuk tetap berkuasa. Ya, suruh mundur aja Gibran. Saya rasa kalau misalnya Gibran mengundurkan diri, rakyat Indonesia akan memberi apresiasi tinggi. Akan dikenang sebagai negarawan yang bijaksana dan cinta negeri. Nah ya, itu dong Wi. Masa kamu nggak tahu? Kamu butuh apa lagi? Sebagai mantan presiden kan hidupmu sudah terjamin Wi. Dapat fasilitas rumah, tunjangan, penjagaan oleh pas pampres dan lain-lain. Mau ngapain lagi Wi? Kalau ada pemodal-pemodal yang kemarin membantu kamu saat mencalonkan diri jadi presiden yang menuntut karena belum balik modal, biarkan aja Wi. Ya, kalau perlu laporkan aku, nanti tak tegurnya itu pengusaha itu, pemodal itu. Ya, aku tahu kok kamu paksakan Gibran untuk jadi wakil presiden karena desakan dari para pemodal politikmu. Ya, karena secara 10 tahun pemerintahanmu kan terganggu. Ya, oleh apa? Oleh COVID-19 pandemi. Sehingga mereka belum balik modal. Atau mereka ingin melanjutkan oligarkinya, kekuasaannya, menguasai Indonesia. Nah, sadarlah Wi. Ya, ini negeri tercinta kita, Ibu Pertiwi. Ya, jangan terlalu dieksplorasi Wi. Santai gitu, ya. Kalau bisa sekalian bubarkan saja partai PSI. Ya, semua orang akan mencibir. Semua elit akan menyerang karena mereka khawatir ya gerakanmu mengganggu stabilitas negeri. Ya, cukuplah Wi. Apalagi yang kurang? Ya, menantumu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Anakmu sudah jadi wali kota, jadi bupati. Ya, bahkan anak sulungmu jadi wapres. Ya. Jadi kira-kira begitu ya Wi ya. Kalau kamu mau hidup tenang, tentram, ikuti saranku. Ya, pasti hidupmu tenang. Ya, kalau orang sudah tua, mantan-mantan presiden itu ya cukup jadi penasehat aja. Ada persoalan begini didatangi oleh presiden, minta petunjuk, minta arahan berdasarkan pengalaman. Ya, sambil misalnya lihat ikan piaraan, ya, main-main dengan burung, ya, bercanda-canda dengan kucing, kan asik Wi.
Ya, bener nggak rakyat? Ya, saya rasa kalau Jokowi sadar, Indonesia akan bergerak menjadi negara maju. Ya, oke? Ya, para ternak-ternak Jokowi silahkan komentar bebas. Ya, pakai ini dikit, ya. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila, selalu benar, merdeka.